Fadal. Bismillah. Em, Tadi untuk kelas-kelasnya ada kelas umum, kelas agama, khususnya di tahfiz juga, alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan apakah ada kelas financial education gitu, Ustaz? Di mana bahkan sampai kelas yang khusus bisnis gitu, apa maksudnya sampai kuliah bisnis pun hal ini tidak diajarkan gitu di situ. Apakah di sini diajarkan juga atau gimana gitu, Ustaz? Baik, syukur. Berarti Ya, terkait financial education apakah ya, diajarkan di sini juga atau ya. tidak? Bagi para narasumber mungkin bisa menanggapi. Benar, Masya Allah. Masya Allah. Demikian pertanyaannya, apakah ada diajarkan tentang mungkin dasar-dasar financial education yang nanti berguna untuk di kehidupan nyata di masa depan sang peserta didik. Demikian Ustaz. Fadlal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari memperkenalkan diri nggih Pak Nggih. Saya bernama Rian atau biasa dipanggil dengan Gus Rian yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan tanggung jawab untuk mengurus kurikulum dan kemudian berkaitan tentang pertanyaan Bapak tadi, apakah dalam kurikulum kita itu dimasukkan life skill begitu enggak? Life skill untuk yang apa namanya? Yang nantinya bisa diimplementasikan ketika di kehidupan masyarakat. Ya. Secara langsung belum, Pak. Secara langsung belum. Tetapi yang mengarah ke sana itu berupa kegiatan-kegiatan. Seperti salah satunya adalah kegiatan market day, di mana di sana para siswa kita latih secara sederhana untuk bisa berniaga dalam hal life skillnya. Akan tetapi dalam kesehariannya memang kita belum mengarah ke sana. Karena PKBM Mandiri Anur menitik beratkan pendidikannya ada pada pendidikan agama. Sebagai pengetahuan agar ini sekalian untuk menjawab apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin sama, agar tahu secara garis besar bagaimana kurikulum yang ada di PKBM Mandiri Anur. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa PKBM Mandiri Anur itu menitik beratkan kepada pendidikan agama. Dengan berlandaskan pada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa ada ketika anak Adam itu mati, meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga adalah seorang anak solih yang mendoakan orang tuanya. Nah, untuk memberikan fasilitas bagi orang tua yang mana dari hadis tersebut sebetulnya adalah sinyal agar kita itu bisa berinvestasi di akhirat, tidak hanya berinvestasi saja di dunia. Agar amal kita ini terus-menerus bisa mengalir ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, maka dengan tujuan itu kami ingin mengajarkan kepada anak-anak agar bisa menjadi sebuah investasi besar untuk orang tuanya. Dan di mana hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama ilmu. Sehingga dia diharapkan bisa menjadi anak-anak yang solih. Bisa diharapkan untuk bisa menjadi seorang anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga dengan ilmunya ketika dia amalkan tentunya pahala tersebut juga akan mengalir kepada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun ketika anak tersebut bersekolah, menuntut ilmu yang beragama, ilmu agama yang bermanfaat, pastinya tidak sedikit pengorbanan yang dikeluarkan oleh orang tuanya.
Sehingga anak-anak tersebut ketika mereka mendapatkan ilmu bermanfaat dan juga dipraktekkan dalam dunia kehidupan sehari-hari, maka insya Allah pahala tersebut juga akan mengalir kepada orang tuanya. Dan itulah yang ingin kita terapkan. Sehingga dalam kurikulum kita, jujur saja bahwa kita tidak banyak untuk mempersiapkan anak di life skill-nya. Walaupun ada, tetapi tidak kita jadikan sebuah acuan utamanya. Baik, demikian Pak. Iya, jazakallahu khairan. Silakan kalau nanti ada yang dengan pertanyaan berkaitan tentang penjelasan tadi. Silakan Pak. Nah, mungkin dari narasumber yang lain ingin menambahi atau menimpali. Sudah cukup insyaallah. Sebelumnya mohon maaf, tadi dari Bapak siapa yang bertanya? Pak Abu Razan. Insyaallah. Ingin rencana mendaftarkan anaknya di SD, SMP atau SD, Masya Allah. Selanjutnya mungkin menyebutkan perkenalan, mungkin yang ingin bertanya menyebutkan nama, cukup insyaallah, dan melanjutkan pertanyaannya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan ini nama saya Dedi ya. Ini saya ada rencana, ini anak saya, ini ini ada rencana untuk memasukkan anak saya SMA ke PKBM. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ini kan kurikulum PKBM sama sekolah anak saya itu IT ya, di Al-Qalam itu kan berbeda nih, itu Ustadz. Nah, ini gimana nih caranya ketika itu, takutnya nanti pas dia itu masuk banyak kurikulum pelajaran yang berbeda gitu. Ini solusi kayak gimana ini Ustadz? Karena dia itu dasarnya itu dari SD, SMP itu di sekolah IT. Ya takutnya dia itu nggak bisa ngejar kurikulumnya gitu. Kan soalnya kan lebih banyak kan. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Oh, jazakallahu khairan. Jadi Pak Dedi, ya, Pak Dedi tadi bertanya bagaimana mungkin menyikapi cara menyesuaikan diri mungkin ya. Saya kan karena berbeda kurikulum dari SMP, mungkin di sekolah yang berbeda masuk ke PKBM An-Nur, kurikulumnya berbeda lagi. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Fadhal. Baik Pak. Ya, seperti yang tadi sembari menjelaskan yang lain juga nih Pak ya. Jadi bahwa PKBM Mandiri An-Nur itu punya dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum kesetaraan dan yang kedua adalah kurikulum lembaga. Dan di mana kurikulum kesetaraan ini berkaitan tentang pelajaran-pelajaran umum yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama Dinas Pendidikan di bidang kesetaraan. Lantas kemudian yang kedua adalah kurikulum lembaga, di mana kita fokuskan kurikulum lembaga ini adalah untuk pengajaran dinia. Dan kedua dari kurikulum tersebut kita akan sesuaikan, di mana kurikulum lembaga maupun kurikulum kesetaraan itu memuat nilai-nilai atau termuat di dalamnya itu unsur akademis dan non akademis. Di mana akademis itu adalah berupa mata pelajaran yang diajarkan dan non akademisnya itu berupa pembangunan karakter. Ya, mungkin tadi sedikit menyinggung soal life skill yang mana tidak secara langsung kita ajarkan, akan tetapi kita praktekkan dalam beberapa kegiatan. Dan kemudian di situ kita harapkan juga dalam pengajaran kita di kurikulum, baik itu kurikulum lembaga maupun kurikulum kesetaraan, itu termuat nilai-nilai di mana memang sebagaimana pada visi dari PKBM Mandiri An-Nur, agar di sana itu seorang penuntut ilmu, seorang siswa itu bisa mendapatkan selain daripada ilmu, kemudian yang kedua juga bisa beramal dan kemudian juga bisa mendapatkan karakter yang baik. Lantas bagaimana apabila ada seorang siswa yang berasal dari sebuah sekolah dengan bentuk yang berbeda, demikian gitu. Tentunya ketika ada seseorang atau seorang siswa yang bergabung di PKBM Mandiri An-Nur, dia akan memulai dari tingkat atau level
yang sama dengan pemula. Artinya semua disetarakan dengan level awal sesuai dengan jenjangnya. Apabila di SD maka sesuai dengan jenjangnya akan memulai dari awal. Kemudian SMP juga sama akan memulai dari awal, dan juga SMA sesuai dengan jenjangnya memulainya dari awal. Jadi mulai dari awalnya itu sesuai dengan jenjang masing-masing. Nanti biasanya akan muncul ketakutan, nanti anak saya tidak bisa mengikuti pembelajarnya gimana Ustadz? Itu jangan khawatir Pak, insya Allah nanti kita akan bimbing. Karena PKBM Mandiri An-Nur itu tidak berorientasi kepada anak itu haruslah pintar atau bisa mengikuti seluruh pembelajaran yang ada. Akan tetapi tujuan dari kita itu kan adalah membentuk seorang anak yang berkarakter tadi, di mana anak tersebut diharapkan bisa menjadi seorang anak yang solih. Jadi inti dari sebuah pembelajaran itu kan seperti itu harusnya, yaitu membawa perubahan, baik itu pribadinya maupun pengetahuannya. Akan tetapi kita lebih tekankan kepada pribadinya, bukan hanya pengetahuannya saja. Jadi nanti kalau misalkan ada calon siswa yang ingin bergabung dengan PKBM Mandiri An-Nur, kemudian merasa tidak bisa untuk mengikutinya, itu jangan khawatir, karena para ustadz kita insya Allah akan senantiasa ada untuk membimbing mereka sampai bisa, insya Allah. Demikian Pak. Jazakallah khairan pada Ustadz Gusran. Mungkin Ustadz Gusran selaku bagian kurikulum, Ustadz Imam Wardana yang pojok sebelah kanan selaku bagian kesiswaan, Ustadz Saiful Bahri LCMPD selaku kepala PKB Mandiri An-Nur, lalu narasumber selanjutnya Ustadz Giarno selaku bagian sekretariat. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang disampaikan lagi, Ustadz, menanggapi pertanyaan. Sudah cukup, insyaallah. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif. Saya bermaksud untuk memasukkan putri kami. Saat ini putri kami di Ma'atafid An-Nur juga, untuk melanjutkan ke jenjang SMA An-Nur ya. Sebagaimana diketahui kan saat ini di jenjang SMP itu kan masih asrama ya, sedangkan di SMA nanti non asrama. Kemudian yang di SMP juga kan fokus di tahfidz, kemudian di SMA lebih banyak ke diniyah ya. Kalau yang pertama pertanyaan saya adalah mohon bisa dijelaskan kurikulumnya dan pelajarannya yang di SMA, jenjang SMA. Kemudian yang kedua, mengingat putri kami tadi di tahfidz, tentu kan dia udah untuk terkait dengan hafalan Al-Qur'annya. Apakah nanti di SMA juga ada program bagaimana untuk terkait setoran dan murojaahnya dari hafalan yang sudah dihimpun di SMP gitu? Demikian mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Dengan Pak Arif tadi. Ya, Pak Arif ini memiliki seorang putri yang sudah kelas 9 ya. 9 di putri tahfiz. Yang dimana takhasusnya itu menghafalkan Al-Quran, setiap hari. Ya, dan sudah memiliki hafalan yang banyak ya. Lalu bagaimana nanti menyikapi ketika sudah di SMA, dimana tadi pertanyaannya yaitu kurikulum apa saja, dan yang kedua bagaimana nanti ketika di SMA walaupun bukan bisa dibilang bukan takhusus, namun ia tetap dapat menjaga hafalannya. Fadhil para narasumber kami persilahkan. Bismillah. Ya, sebelum saya menjawab, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada putri Bapak dan keluarga agar senantiasa terjaga hafalannya dan memberikan keberkahan juga kepada keluarganya. Mengenai bagaimana kurikulum yang ada di SMA, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di PKBM Mandiri An-Nur itu ada pendidikan yang reguler, ada pendidikan yang tahfidznya, kemudian ada juga yang homeschooling.
Sedangkan tadi ditanyakan adalah bahwa seorang siswi yang berasal dari SMP tahfidz, kemudian bagaimana kalau berpindah ke bagaimana jika ada seorang siswi yang berasal dari SMP tahfidz kemudian melanjutkan di jenjang SMA reguler. Bagaimana kurikulumnya? Kurikulum di reguler tadi sudah disampaikan bahwa kita mempunyai 2 kurikulum yang mana tentunya beban pengajarannya pun akan bertambah karena mungkin di SMP tahfidz fokusnya hanya untuk menambah hafalan dan menjaga hafalannya saja, dan porsi untuk belajar yang lainnya mungkin lebih kecil durasinya, lebih sedikit durasinya. Nah, untuk di SMA sendiri karena kita mempunyai kurikulum kesetaraan dan juga kurikulum lembaga, tentunya nanti akan menjadi sebuah pembelajaran yang wajib untuk dipelajari oleh setiap siswanya dan siswinya. Di mana di sana selain daripada kurikulum lembaga dan juga kurikulum kesetaraan, juga akan dipersiapkan untuk para siswa nantinya bisa menjaga hafalannya apabila memang melanjutkan daripada SMP tahfidz atau mungkin dari sekolah-sekolah tahfidz lainnya. Bagaimana langkah-langkahnya, yaitu berkaitan tentang salah satunya adalah kegiatan kita. Jadi di PKBM Mandiri An-Nur itu ada sebuah kebiasaan di pagi hari biasanya, yang itu dilaksanakan di pagi hari setiap hari insya Allah, yaitu adanya yang pertama zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahfidz. Nah, kegiatan tahfidz ini fungsinya adalah yang pertama agar para peserta didik, para siswa maupun para siswi itu bisa mencapai target yang kita harapkan di setiap jenjangnya. Untuk SD 5 juz, untuk SMP 3 juz, dan untuk SMA-nya 3 juz. Lalu bagaimana apabila siswi tersebut mempunyai hafalan yang sudah selesai begitu, misalnya 30 juz. Maka waktu tersebut bisa dipergunakan untuk memurojaah hafalan-hafalan yang sudah dimilikinya. Waktu khusus yang memang untuk atau dipergunakan untuk menjaga hafalannya atau menambah hafalannya. Walaupun waktunya tidak sebanyak ketika berada di SMP yang memang fokus untuk tahfidznya. Ya memang durasinya lebih sedikit Pak. Durasinya disedikitkan karena kita berada di pendidikan yang modelnya adalah reguler, di mana beban pembelajarannya itu bertambah, baik dari mata pelajaran yang umum maupun mata pelajaran yang diniyahnya. Dan itu memang ada banyak di sana. Selain dari mata pelajaran umum dan juga diniyah tadi, ada juga pembelajaran-pembelajaran yang diampu langsung oleh para ustadz kibar kita, di mana beliau-beliau ini mengajarkan kitab-kitab ulama secara langsung, yang biasanya mungkin Bapak dan Ibu mendapatkan pengajaran beliau-beliau ini dari halaqah atau dari media-media sosial yang lainnya. Ini para siswa dan siswi langsung bertatap muka dengan beliau-beliau. Demikian. Jadi jawabannya nanti insya Allah tetap akan ada waktu untuk putri Bapak bisa memurojaah hafalannya, akan tetapi waktu atau durasinya tidak sepanjang sebagaimana ketika di SMP tahfidz. Demikian Pak. Mungkin dari narasumber yang lain ingin menambahkan? Sudah cukup. Ya demikian niat untuk menjaga hafalan ya itu sangatlah bagus. Dengan melihat tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Gusrian hafizahullah, itu mungkin waktunya bisa dibilang hanya 1 jaman lebih ya. Dan itu mungkin jika bagi para penghafal Al-Qur'an yang sudah menghafal banyak, itu mungkin sangatlah tidak cukup. Akan tapi solusinya adalah ia bisa berjanjian dengan musyrifnya untuk memiliki waktu di luar waktu pelajaran resmi PKB Mandiri An-Nur ya, untuk menyetor hafalan. Ya. Dan juga mungkin terkadang juga ada santri yang begitu semangat
atau peserta didik yang begitu semangat, ia tetap meminta setoran atau murojaah di hari-hari libur, bahkan di hari-hari Sabtu dan Ahad, dan insya Allah para musyrif halaqah sangat menerima hal tersebut. Ya. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak yang di belakang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum. Tono, ayah Hasan. Yang mau ditanyakan buat kurikulum di PKBM kan ada pendidikan, ini kan masuknya non formal berarti ya Pak? Pendidikan betul. luar sekolah ya? Iya. Kan ada dua tuh, pelajaran agama sama umumnya. Kalau umumnya itu apa buat jenjang SD? Yang agamanya apa? Terus yang kedua, untuk anak saya kan termasuk anak yang aktif. Gimana nanti kalau pas masuk sekolah? Karena lumayan gak bisa diem anaknya. Cukup itu aja. Ya, step. Pertanyaan dari Pak Tono tadi, ya mungkin bisa dijelaskan kurikulum SD dan juga bagaimana solusi dari para guru atau para asatidzah menghadapi mungkin murid yang bisa dibilang aktif, ya, hyperaktif, ya, bisa bilang begitu. Kemudian juga tadi Ustaz mungkin kurikulum SMA dari pertanyaan dari Pak Arif mungkin belum terjawab, kurikulumnya apa saja, pelajarannya, dan juga SD, berarti SMA dan SD. Demikian. Mungkin dari narasumber. Baik, bismillah. Mohon maaf ya Pak ya, tadi kelewat berarti. Untuk saya ini dulu deh, untuk yang SD-nya dulu. Anak aktif itu berarti sehat Pak, alhamdulillah. Kalau yang pasif ini malah justru kita yang khawatir nanti. Ya. Jadi kalau misalkan anak yang aktif, insya Allah para guru di sini, para ustadz yang ada di sini, yang mengampu anak-anak yang di kelas bawah, terutama di kelas 1, itu adalah ustadz yang punya kepribadian kebapaan, sebagaimana yang ada di sebelah saya. Beliau ini sangat sabar orangnya, sehingga anak-anak juga merasa nyaman. Apabila nanti ada anak-anak yang aktif, itu ya salah satu sebagai pewarna dalam sebuah kelas. Karena kalau semuanya pasif, semuanya ya nanti nggak hidup kelasnya. Harus ada yang aktif, begitu Pak ya. Dan kemudian untuk SD tadi ada kurikulum diniyah, begitu saya sebutnya, sebetulnya kurikulum lembaga. Kurikulum diniyah dan juga kurikulum yang umum. Kalau yang umum kita nanti akan berikan materi-materi dasar, ya calistung begitu, ada matematika, ada bahasa Indonesia. Sedangkan untuk diniyahnya ada satu lagi penjas, dan untuk diniyahnya nanti adalah tidak kita jabarkan, tetapi kita akan berikan pembelajaran diniyah secara global. Jadi sebetulnya di dalamnya termuat ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, dan juga ada pelajaran fikih yang kita jadikan satu dengan nama mata pelajarannya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam, yang mana nanti di kelas 3 akan dipecah kembali. Kemudian untuk SD demikian Pak. Ada ininya lagi, ada yang belum saya jelaskan, barangkali saya yang lupa. Sudah cukup ya. Kemudian untuk SMA-nya juga sama Pak. Untuk SMA-nya ketika kita nanti melihat dari mata pembelajaran umum dan juga mata pembelajaran yang diniyah, untuk mata pembelajaran yang umum itu mengacu kepada pendidikan kesetaraan, di mana kita diwajibkan untuk mengajarkan beberapa mapel yang termuat di sana. Yang jelas ada materi-materi dasar seperti matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, yang jelas ada PKN, IPA, dan juga ada IPS, terus di sana penjas dan bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran diniyahnya, yang jelas di sana ada akhlak, akidah, kemudian ada tafsir, kemudian ada dalam bahasa Arab nanti sorof, lalu juga ada tajwid dan hadis. Nah, untuk SD, SMP, dan SMA, perlu juga saya sampaikan bahwa di dalamnya ada sebuah program unggulan
yang kita unggulkan di PKBM Mandiri An-Nur, yaitu adalah pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini sesuai dengan jenjang masing-masing nanti akan kita ajarkan agar para siswa itu mempunyai fondasi, mempunyai dasar minimal, walaupun mereka belum bisa menjadi seorang pembicara yang aktif, tapi paling tidak bisa mengucapkan atau mempraktekkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab dalam kesehariannya. Seperti ketika minta izin ke kamar mandi, ketika ingin bertanya, dan seterusnya. Jadi dalam jenjang SD, SMP maupun SMA sama-sama mempunyai program unggulan yaitu bahasa Arab. Yang mana nantinya di SMP dan juga SMA akan ada pendalaman khusus. Salah satunya adalah adanya pemecahan dari materi bahasa Arab itu sendiri. Seperti halnya di SMA, nanti ada yang namanya sorof, ada yang namanya nahwu, dan seterusnya. Baik, demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Gusrian. Ya, sebelumnya, mohon maaf Pak Tono, itu Hasan. Masya Allah, sudah terlihat aktifnya, Masya Allah. Insya Allah semoga guru-guru, para guru dan asatidzah bisa sabar menghadapi, insya Allah sabar menghadapi dan juga menyalurkan setiap ilmunya. Nah, tadi sudah 4 pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, daripada ayah. Dan insya Allah kita gantian terlebih dahulu dengan para ummahat atau para bunda, di mana pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kapan mulai pendaftaran? Kapan mulai pendaftaran dan untuk tes masuk SD apa saja? Kapan mulai pendaftaran dan untuk tes masuk SD itu apa saja? Nah, mungkin kepada para narasumber. Ya, fadhal. Iya, untuk pertanyaan mengenai kapan mulai bisa mendaftar, insya Allah kami akan buka pendaftaran di pekan depan. Di pekan depan, insya Allah dengan melalui Google Form, insya Allah link tersebut akan kami bagikan di nomor admin. Mungkin yang ingin berkoordinasi atau mendapatkan informasi bisa menghubungi admin. Kemudian di situ nanti ada link Google Form yang bisa diisi dan selanjutnya akan ada informasi lebih lanjut yang diinformasikan oleh pihak admin. Admin terbagi 2, ada admin Banin dan admin Banat. Jadi yang ingin segera mendaftarkan anaknya dan mendapatkan link pendaftarannya di hari Senin, insya Allah link tersebut akan kami keluarkan insya Allah. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Ya, kalau untuk tesnya nanti kita ada beberapa format tes yang harus dilaksanakan. Tes SD, SMP, SMA, dan Tafiz. Itu di bulan-bulan awal tahun, biasanya kalau tidak salah di antara Januari atau Februari, kemungkinan di Januari insya Allah, seperti itu. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Imam hafizallah. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Banat. Bismillah, assalamualaikum. Apakah dari tahfiz nanti bisa melanjutkan ke jenjang sekolah umum? Maksudnya ijazahnya apakah nantinya bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah jenjang selanjutnya di sekolah umum? Demikian, Ustaz. Mungkin dari ada yang menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi terkait dengan legalitas dari PKBM, pertanyaannya adalah apakah ketika lulus dari PKBM Mandiri An-Nur, karena PKBM Mandiri An-Nur itu membawai
dari SD paket A, kemudian SMP paket B, SMA paket C. Dan untuk yang matafis itu masuknya di tingkat SMP berarti paket B. Nah, untuk saat ini PKBM itu secara legalitas sudah disetarakan dengan formal, jadi sama. Jadi ketika peserta didik itu sudah lulus dari paket A, paket B, paket C, itu bisa mendaftarkan ke jenjang berikutnya di formal. Jadi tidak usah khawatir bahwa ijazahnya akan tetap diakui dari sisi formal. Jadi banyak dari lulusan-lulusan PKBM itu yang dari PKBM paket A bisa melanjutkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain di luar. Ada juga yang dari jenjang paket C itu bisa melanjutkan ke universitas negeri ataupun swasta. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan legalitas dari PKBM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Gierno, hafizahullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Ini langsung 3 pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ya. Kegiatan kurikulumnya itu apa saja? Kegiatan kurikulumnya itu apa saja? Lalu mungkin tadi sudah dibaca, mungkin termasuk apa ya? Ya, oke. Kegiatan kurikulumnya apa saja? Lalu yang kedua, ekskul untuk banat itu apa saja? Ekskul untuk banat itu apa saja? Terkait ekskul tadi sudah kita paparkan di video dokumentasi, tapi mungkin lebih kepada banin, dan tadi juga ada yang belum kami kami tayangkan, yaitu terkait ekskul berenang. Ekskul berenang ada di kelas untuk kelas 4, 5 dan 6 banin, yaitu untuk laki-laki setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat. Ya, kami ulangi, pertanyaan yang pertama tadi kegiatan kurikulumnya apa saja? Yang kedua, ekskul untuk banat itu apa saja? Dan yang ketiga, mungkin ini yang informasi yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Berapa biaya masuk SMP banat dan rinciannya, ya, ataupun juga banin, demikian. Tes. Ya, kami ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama, kegiatan kurikulumnya apa saja? Lalu yang kedua, ekskul untuk banat, ekskul untuk banat itu apa saja? Dan yang ketiga, biaya masuk dan rinciannya. Taib. Dari pertanyaan yang masuk mengenai kegiatan ekstrakurikuler untuk banat, hal ini yang terupdate belum ada informasi yang menyeluruh. Artinya sekarang saat ini sudah ada beberapa kegiatan yang kami ketahui dan yang sudah menjadi aktivitas rutin, sebut saja mengikuti keterampilan yang ada ya saat ya di kurikulum. Namun untuk tahun ajaran 2024 dan 2025 nanti akan update mengenai kegiatan ekstrakurikuler khusus banat. Ya, namun kalau yang ada di banin seperti yang tadi sudah diinformasikan melalui dokumentasi itu sudah rutin ya, dari ekskul futsal, ya panahan, kemudian renang, jiu-jitsu,
Ya, mungkin nanti bisa kita mempertimbangkan hal lainnya. Bisa saja mungkin Banat ada kegiatan panahan yang sifatnya nanti lebih tertutup dan ada pembimbingnya insya Allah. Seperti itu. Kemudian Kemudian selanjutnya terkait biaya masuk SMP Banat dan Renci. biaya masuk untuk tahun ajaran 2024-2025 nanti akan diinformasikan seperti pada saat link kita bagikan ya. Kemudian di situ nanti pihak admin akan memberikan informasi secara menyeluruh, baik dari mulai pendaftarannya, formulirnya, ya, dan biaya registrasi masuknya. Ya, itu saja Ustaz. Baik, jazakhairan pada Ya. Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ustaz Imam Wardana Hafizahullah. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keempat. Mungkin 4 pertanyaan selang-seling setelah itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asif Ustadz mau bertanya perihal absensi dan laporan nilai ulangan. Apakah akan ada pemberitahuan bersifat searah ke nomor atau WhatsApp orang tua supaya tidak miss? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Ya, bismillah. Mengenai absensi dan juga nilai ulangan. Baik. Di PKBM Mandiri An-Nur kita insya Allah sedang mengembangkan sebuah layanan yang sifatnya adalah online, di mana kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting yang memang harus diketahui oleh orang tua. Salah satunya adalah absensi, di mana kita sudah menggunakan absensi dengan sistem fingerprint, di mana nantinya laporan tersebut akan terkirimkan kepada akun orang tua yang nanti akan terdaftar. Jadi secara real time akan kita laporkan secara otomatis, baik itu adalah untuk kedatangan maupun untuk kepulangan, ataupun ketika ada izin. Kemudian apabila ada pembayaran, insya Allah juga akan terupdate secara otomatis pada akun yang sudah terdaftar milik orang tua. Dan rencananya juga nilai-nilai yang akan diberikan oleh para guru di setiap pembelajarannya juga akan terupdate secara otomatis apabila memang sudah kita laksanakan. Namun untuk tahun kebelakang, hal tersebut memang masih belum memungkinkan karena ada beberapa kendala dalam sistem. Ini berkaitan dengan sistem sekolah, administrasi sekolah yang kita mau mengarahkan kepada sistem digitalisasi. Jadi kita mempunyai sebuah sistem digitalisasi yang nantinya akan terpantau langsung oleh orang tua secara real time. Lalu menambahkan di sana, kalau berkaitan tentang absensi, nantinya insya Allah akan juga ada kaitannya dengan keamanan mungkin. Pastinya akan ada hubungannya dengan keamanan. Di mana pada tahun ini insya Allah kita juga sedang mengupayakan adanya penambahan untuk dipasangkannya CCTV di setiap kelas, di mana dengan adanya CCTV tersebut kita bisa memantau kegiatan para siswa kita terutama, yang mana dengan pantauan tersebut kita bisa meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita memang tidak bisa untuk hadir dalam kelas tersebut selama para siswa itu berada di sekolah. Maka langkah kami agar bisa melihat mereka tanpa harus bolak-balik yang menyebabkan itu tidak efektif, kita menggunakan CCTV. Nah, itu untuk atau kaitannya dengan sistem di sekolah kita. Kemudian tadi menambahkan bahwa kegiatan yang mungkin belum tersampaikan adalah kegiatan kurikulum, di mana kita juga ada selain dari ekstrakurikuler, kita setiap tahunnya mengadakan acara outing class, insya Allah, di mana outing class tadi sama sebagaimana tujuan awal kita untuk membentuk pribadi atau karakter dari para siswa dan siswi kita. Selain daripada outing class, kita juga ada kegiatan OSIS, di mana di dalamnya juga akan ada kegiatan LDKS untuk membentuk karakter kepemimpinan pada para peserta tersebut.
Dan yang terakhir adalah tadi sudah disampaikan di awal, kita juga ada acara Market Day, di mana dalam acara Market Day tadi kita ingin mengembangkan jiwa entrepreneurship, jiwa berniaga, jiwa ingin menjadi seorang wirausaha. Yang mana di kemudian hari insya Allah kita juga sedang mengembangkan bagaimana para siswa ini mempunyai skill untuk bisa diimplementasikan kepada masyarakat, yaitu dengan melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan yang menggunakan masjid ini. Seperti salah satu contohnya adalah nantinya para peserta didik di kelas atas atau terutama di SMA diberikan kesempatan untuk memberikan pengumuman misalnya pada saat khutbah atau khutbah Jumat ya, atau sholat Jumat berlangsung. Ketika sebelum khutbah maka ada beberapa pengumuman yang nantinya kita akan berikan kesempatan kepada mereka, sehingga mendorong mereka, memberikan kesempatan untuk melatih keberanian mereka ketika ingin berbicara di khalayak umum. Itu adalah salah satu prakteknya, dan nanti insya Allah akan kita kembangkan lebih jauh lagi. Demikian. Jazakhairan pada Ustaz Gusrian Hafizahullah. Lalu pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan lagi dari Banat ya. Mungkin kita selesaikan dulu. Setelah itu akan kita lempar kepada para ayah untuk bagi yang ingin bertanya lagi. Pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin menarik ya. Bismillah, apakah ada kegiatan tahsin untuk wali muridnya? Apakah ada kegiatan tahsin untuk wali muridnya? Nah, mungkin dari para narasumber, kami persilahkan. Oh iya, jadi untuk orang tua ya Bapak Ibu sekalian, jadi ada kegiatan yang memang kita programkan juga dari sekolah. Jadi untuk meningkatkan kerjasama, kemudian silaturahmi antara guru atau sekolah dengan orang tua. Jadi nanti ada kegiatan sekolah orang tua. Itu insya Allah dilaksanakan secara berkala, dan di PKBM Mandiri An-Nur ini sudah sekitar 3 kali ya pelaksanaan sekolah orang tua. Dan nanti di situ selain informasi atau terkait kegiatan-kegiatan yang memberikan ilmu ya kepada orang tua tentang bagaimana mendidik ya, kerjasama dengan orang tua dengan sekolah dalam mendidik putra putri. Nah, di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberian materi khusus ya, diantaranya terkait dengan misalnya bagaimana menjaga putra putri atau siswa-siswi kita dari misalnya bullying atau akhlak-akhlak yang menyimpang dan seterusnya. Adapun yang tadi ditanyakan yang terkait program tahsin, maka insya Allah ini sudah ada dan berjalan ya, karena di PKBM Mandiri An-Nur kan di bawah Yayasan Masjid Al-Muhajir wal Ansor, dan di dalam kegiatan masjid sendiri sudah ada ya kegiatan tahsin. Maka para abah dan mahat ya, terutama untuk bapak ya, untuk bapak-bapak itu silahkan nanti bisa hadir ke masjid ya, hadir ke masjid ya. Jadi itu insya Allah bersinergi kegiatannya Pak ya, kegiatan masjid dan kegiatan sekolah itu ada yang memang sifatnya itu fokus di pelaksanaannya di sekolah, ada yang sifatnya bisa bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian bisa mengikuti di masjid, dan itu sifatnya bersinergi. Nah kalau tadi terkait tahsin, maka insya Allah silakan nanti bisa datang ke masjid, dan itu insya Allah itu ada nanti tinggal konfirmasi ke panitia yang ada di masjid. Adapun untuk ibu-ibu biasanya itu ada kajian ya sore, ya kajian sore itu pada jam TPA, maka silakan. Dan insya Allah di situ di antara di hari-hari itu kan full dari hari Senin sampai Jumat kegiatannya untuk di ibu-ibu ya. Di antaranya
insya Allah ada kegiatan tahsin juga, ya silakan. Dan insya Allah itu itu sifatnya bersinergi, ya. Jadi wali murid An-Nur bisa hadir, bisa ikut ya pada kegiatan tersebut. Ya, adapun untuk yang sifatnya khusus di jam sekolah, misalnya ada tahsin pada jam sekolah, itu saat ini belum ada untuk wali murid. Adanya di jam ya istilahnya di luar jam KBM, misalnya kalau untuk bapak-bapak kan ba'da maghrib atau ba'da isya, biasanya itu ada bahasa Arab, ada tahsin, ya silakan saja, itu sifatnya sinergi kegiatan yang ada di yayasan, ya. Jadi para para bapak-bapak sekalian wali murid An-Nur, silakan, justru sangat dipersilahkan kalau mau ikut kegiatan tersebut, ya. Untuk ibu-ibu silakan nanti datang waktunya sore, ya, di jam TPA. Jadi pada jam TPA itu ada kegiatan pengajian taklim buat ibu-ibu. Di situ di antara kegiatannya adalah ada tahsin juga. Maka silakan wali murid Ummahat, wali murid An-Nur yang mau mengikuti silakan, tafadhol. Nah, adapun nanti untuk kegiatan yang mungkin khusus untuk wali murid tahsin, yang tadi ditanyakan tahsin yang khusus, mungkin ada yang mengharapkan di jam KBM misalnya untuk orang tua, itu bisa saya nanti kita coba kita coba upayakan nanti di waktu kedepannya, ya. Ya seperti itu. Jazakumullah khairan. Jazakallah kepada Ustaz Saiful Bahri hafizahullah taala. Masya Allah, berarti orang tua wali murid tidak ingin kalah semangat ya, dalam menuntut ilmu, ya. Tidak mau kalah dengan anaknya. Masya Allah. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan yang terakhir dari Banat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau bertanya, di An-Nur kan tidak bisa menerima murid pindahan. Misalkan ada ikhwan baru hijrah. Masya Allah. Ya. Lalu ada ikhwan baru hijrah, lalu anaknya kelas 4. Apakah harus mengulang dari kelas 1 lagi atau bagaimana solusinya? Terkait dengan pindahan, di An-Nur menerima pindahan, cuman memang alur pindahannya perlu diperhatikan, bahwa ketika orang tua wali murid ingin memindahkan putra atau putrinya ke PKBM Mandiri An-Nur, yang pertama adalah konfirmasi ke admin baik di Banin maupun di Banat untuk minta informasi terkait dengan kuota yang tersedia. Misalkan ingin pindah di kelas 4 Banin misalkan, berarti nanti konfirmasi apakah ada atau tersedia kuota di kelas, maksudnya apakah kelasnya sudah penuh atau belum. Seandainya memang kuotanya masih terpenuhi, kemudian bisa melanjutkan mendaftarkan mutasi ke PKBM Mandiri An-Nur dari sekolah sebelumnya. Jadi tidak perlu mengulang dari kelas 1, tidak mengulang kelas 1. Jadi bisa mutasi di kelas yang sama dengan atau melanjutkan di jenjang berikutnya. Kalau misalkan sudah naik dari kelas 3 ke kelas 4, berarti nanti mutasinya di kelas 4. Nah, syaratnya adalah menyertakan bukti mutasi dapodik sebelumnya, kalau memang sekolahnya memang awalnya dari sekolah umum atau sekolah yang berafiliasi dengan dinas pendidikan. Kalau dari Depak mungkin menyertakan bukti mutasi yang ada di EMIS yang berafiliasi dengan Depak. Nah, kalau bukti mutasi itu sudah tersampaikan, silahkan melanjutkan proses berikutnya, yaitu proses pendaftaran mutasi dengan membayar pendaftaran administrasi, kemudian menyerahkan yang diminta oleh bagian admin, mungkin bukti rapot atau mungkin KK, fotokopi KK, dan identitas lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah tentunya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, kemudian siswa tersebut bisa langsung masuk di kelas yang dituju. Jadi tidak perlu mengulang dari kelas 1. Jadi karena PKBM itu secara dapodik, secara pendataan itu sudah sama seperti formal. Dapodiknya sama seperti formal. Jadi kalau misalkan dari PKBM itu pindah ke formal, misalkan dari PKBM An-Nur contohnya,
ingin pindah ke sekolah swasta atau sekolah negeri, itu bisa langsung tarik data. Sama seperti dari sekolah lain, mau pindah ke Anur, tinggal melampirkan bukti mutasi, langsung bisa tarik data. Jadi tidak mengulang dari kelas 1 lagi. Jadi mungkin itu yang terkait dengan mutasi. Yang pertama, poin pentingnya adalah silahkan konfirmasi ke admin, kemudian konfirmasi terkait dengan ketersediaan kuota kelas tersebut, baru bisa mengikuti proses selanjutnya. Mungkin itu. Nah, jazakallahu khairan kami ucapkan pada Ustaz Giyarna hafizahullah. Itu jadi poin pentingnya ya. Tadi yang pertama Ustaz mengonfirmasi ke admin, lalu apakah kuotanya masih tersedia. Demikian pertanyaan dari Banat. Saya mungkin pertanyaan dari Banin. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Mungkin ada. Ya. Fadhal. Bertanya. Oh, Afwan. Ya, mungkin ada lagi satu orang yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau begitu, dengan ini kami cukupkan. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada aba ummahat, kepada para ayah dan bunda yang telah menyempatkan waktunya hadir. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan semoga acara ini membawa hasil yang positif, hasil yang lebih baik lagi bagi kedua pihak, yaitu pihak orang tua wali murid dan juga pihak sekolah PKBM Mandiri An-Nur ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan demikian. Jazakumullah khairan barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para narasumber. وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم.